Puji Tuhan. Jangan melihat dengan mata yang salah. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. 3, 2, 1. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 23 ini yang menjadi penekanan. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Pesan ini adalah untuk semua kita, bukan cuma untuk hamba Tuhan, bukan cuma untuk pengkhotbah, bukan cuma untuk pemimpin gereja, tapi untuk semua umat Tuhan. Di mana kita sedang menghadapi masa-masa yang boleh katakan gelap. Ketika gelap, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika gelap, kita bisa tersandung. Ketika gelap, kita bisa jatuh. Tuhan katakan jika matamu jahat, maksudnya jika matamu tidak bisa melakukan atau tidak bisa menerima yang baik, hanya menerima yang gelap, yang jahat, yang tidak benar, maka seluruh tubuh, seluruh keberadaan kita pun akan berjalan dalam kegelapan itu sendiri. Rupanya apa yang kita terima, apa yang kita lihat dengan mata ini, dengan pandangan ini, itu sangat akan mempengaruhi setiap tindakan hati kita, bahkan keberadaan kita di dunia ini. Dan ini sangat dimengerti sebenarnya oleh dunia sekuler, khususnya para marketing, sangat mengerti dan sangat tahu. Kita bisa lihat, kalau ibu bapak lewat di jalan misalnya dari Wasung Kencana menuju ke Jalan Merdeka, di dekat perempatan Dago itu, kita akan melihat begitu banyak banner, begitu banyak iklan satu perusahaan yang besar, yang kita tahu di situ tertulis, bahkan tercatat di bawahnya, bahwa produk ini adalah produk yang berbahaya sebenarnya, kurang lebih begitu isinya. Bisa mengakibatkan macam-macam penyakit. Tapi iklannya terpampang sepanjang jalan. Dan tentunya kita tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Supaya setiap orang yang melewat, yang berjalan, naik kendaraan akan melihat iklan itu. Kita disodorkan dengan iklan atau moto-moto setiap hari. Supaya kita melihat dan tertanam dalam pikiran kita. Bahkan mereka mau bayar iklan yang begitu besar, yang begitu mahal di setiap sudut jalan supaya kita melihat. Dengan melihat, kita akan mengingat. Dan ini juga dilakukan di semua bidang. Di bidang kuliner, makanan, minuman, sama. Kalau misalnya ada yang moto atau quotes yang mengatakan, apapun makanannya, yang penting adalah, minumannya adalah, nah ibu bapak sudah tahu jawabannya. Sudah tertanam dalam otak kita. Kita melihat iklan itu, kita masuk dalam otak kita, begitu moto itu keluar, begitu kita sedang makan di satu restoran atau kafe, maka kita akan tahu jawabannya. Begitu dibombardir, terus menerus. Dunia musik pun sama. Bahkan ada penelitian, bagaimana musik itu atau suatu produk musik, suatu artis ingin terkenal, ingin bisa dinikmati, ingin bisa dibeli albumnya oleh para pendengar dengan memasangnya setiap hari. Bahkan bisa diperdengarkan sehari 2 kali, 3 kali. Kalau zaman dulu kan ada radio, tiap hari dipasangkan. Sampai kita saat tidak sadar menikmati musik itu. Bahkan mengingat liriknya. Bahkan sangat kenal dan menjadi sangat terkenal musik itu. Jadi dibombardir terus menerus. Nah itu yang terjadi. Dan itu juga yang akan masuk ke dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, ke seluruh tubuh kita, keberadaan kita ketika kita melihat sesuatu itu terus menerus. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus terus menerus membaca firman, mendengarkan firman. Supaya apa? Supaya firman itu masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita. Supaya kita diisi dengan firman. Itu yang Tuhan pesankan. Mengapa pesan ini sangat penting? Karena ini, Pak Gembala sudah jelaskan, akan sangat mempengaruhi tindakan apa yang kita akan ambil selanjutnya. Nah pagi hari ini,
yang saya akan bawakan bagaimana supaya kita jangan melihat dengan mata yang salah. Yang pertama, satu poin, jangan biarkan katarak tinggal di mata kita. Atau betah tinggal di mata kita. Apa itu katarak? Katarak itu satu lapisan yang muncul di mata ketika biasanya seorang sudah mulai berumur atau mengalami banyak paparan ultraviolet. Lalu mata ini mulai menjadi keruh. Ketika mata keruh, ada lapisan seperti kabut yang muncul, maka orang itu akan mulai kesulitan untuk melihat. Dan apa yang terjadi ketika pandangannya menjadi kabur, tidak jelas, bahkan menjadi gelap, maka orang itu mulai tidak bisa membedakan. Mulai tidak bisa melihat dengan percis, dengan benar. Nah, ada satu penulis yang mengatakan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki mata yang salah ini, yang salah pandang ini, atau katarak rohani ini. Yang pertama, kita bisa bedakan dan kita bisa menyadari, harusnya kita menyadari ketika hal ini muncul, itu adalah tanda-tanda bahwa kita salah melihat atau kita ini dalam keadaan katarak rohani. Yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan ini sebenarnya dosa yang Lucifer perbuat. Dan Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan. Tapi mungkin kita berkata, saya tidak merasa sombong, saya tidak sombong. Jadi maksudnya disebut sombong itu apa? Sombong itu ada satu keadaan diri yang sebenarnya lebih mengutamakan diri sendiri. Saya sudah merasa benar. Saya tidak perlu Tuhan lagi. Nah itu sebenarnya. Saya tidak terlalu mempedulikan tentang Tuhan. Itu adalah sombong. Mari kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat 17. Ada satu jemaat yang Tuhan tegur. Karena jemaat ini begitu kaya, begitu berhasil, diperkirakan mereka tuh tinggal di satu daerah yang memiliki sumber alam yang bisa menyembuhkan penyakit mata. Jadi boleh katakan kota ini adalah kota yang ilmu kedokterannya sudah canggih, sudah maju. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, karena engkau berkata, aku kaya, aku cukup. Dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak perlu yang lain. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita lihat di penekanan di sini ada kata buta. Suatu kota yang sangat canggih dengan ilmu kedokterannya, yang dikatakan dia bisa menghasilkan sel mata yang sangat baik, tapi Tuhan katakan kamu itu buta. Seorang yang mengatakan saya ini fine-fine saja, saya tidak apa-apa, saya tidak merasa sombong, tetapi Tuhan katakan kamu sebenarnya buta. Kok bisa begitu? Mari kita lihat di Yeremia pasal 17 ayat 5. Apa yang disebut dengan sombong? Yeremia pasal 17 ayat 5. Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk, jadi terkutuk itu katanya satu kutuk, suatu yang Tuhan sebenarnya tidak suka sama sekali. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, ya, atau dengan kata lain yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kesombongan adalah ketika seorang merasa dirinya cukup, merasa dirinya tidak perlu Tuhan, dan dia menjauh dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Lucifer, sombong. Ada orang yang merasa dia bisa menghadapi suatu masalah dengan koneksinya atau manusia lain. Itu Tuhan katakan sombong. Ada yang mengandalkan kekuatannya, kesehatannya, powernya, kemampuannya, kepandaiannya. Bisa bentuk bisnisnya, teknologinya. Dan dia andalkan itu untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi. Nah Tuhan katakan sombong. Bukan artinya tidak boleh, tapi kalau hanya mengandalkan itu
Itu sombong. Apalagi dia tidak peduli dengan Tuhan. Hanya mengandalkan itu. Tuhan katakan sombong. Orang yang menjauh dari Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25. Apa yang disebut sombong? Salah satunya adalah ketika menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang kita sudah dengar dari beberapa hamba Tuhan. Menjauhkan ibadah. Itu suatu kesombongan. Mungkin kita anggap, nggak apa-apa. Saya nggak ikut ibadah. Tapi di mata Tuhan, ketika seorang menjauhkan dari pertemuan ibadah, menjauhkan dari ibadah, itu adalah suatu kesombongan. Karena itu menunjukkan kalau orang itu tidak butuh Tuhan. Kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberontakan. Apa yang disebut dengan pemberontakan? Pemberontakan adalah orang yang tidak takut Tuhan. Pemberontakan adalah orang yang tidak menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang terutama lagi. Pemberontakan adalah orang yang mengikuti kebiasaan, adat, budaya, bahkan kepercayaan agama lain atau kepercayaan yang lain. Mungkin kita bilang saya anak Tuhan, tapi tindakan saya itu melakukan apa atau sama dengan yang dipercaya dengan keyakinan lain, tetapi yang dilarang dalam Alkitab. Saya beri contoh Hakim-Hakim pasal 19, nanti Ibu Bapak bisa baca. Bangsa Israel waktu itu sudah masuk Kanaan, sudah tinggal dalam Kanaan, sudah diberikan tanah di Kanaan, tetapi rupanya di Hakim-Hakim pasal 19 setelah Yosua meninggal, terjadi sesuatu yang tidak bisa kita duga. Sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena ada satu suku, yaitu suku Benyamin, yang tinggal di kota Gibea. Kalau kita dengar Gibea, kita tahu itu kota-kotanya Saul, nanti tapi ya. Itulah kota Saul. Tetapi waktu itu, suku Benyamin di kota Gibea melakukan dosa yang sangat keji. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dosa Sodom. Kok bisa? Kok bisa? Bukankah orang Israel ini orang yang takut Tuhan? Tapi kita bisa lihat di Hakim-Hakim pasal 19, rupanya mereka sudah melakukan apa yang orang Kanaan yang seharusnya dibasmi, kebiasaannya, adatnya, keyakinannya, penyembahannya, mereka lakukan. Jadi mereka melakukan apa yang sebenarnya harus dibuang, yang seharusnya dibasmi, yang seharusnya tidak ada di Kanaan. Dan mereka lakukan. Dan dosanya adalah dosa Sodom. Nah ini disebut dengan pemberontakan. Ketika seseorang melakukan keyakinan yang lain. Kita seorang makan budaya yang lain. Maksudnya budaya ini suatu kebiasaan yang melanggar firman Tuhan. Dilakukan. Itu adalah satu tindakan pemberontakan di mata Tuhan. Tuhan katakan jangan hidup seperti suku-suku yang Tuhan akan basmi, yaitu suku Het, suku Amori, suku Hewi. Mengapa? Karena mereka menyembah dewa-dewa, menyembah Baal, menyembah Asitoret, mempersembahkan anak dalam api, dewa Molok. Dan ternyata mereka lakukan, orang Israel lakukan di Israel, di Kanaan, di tanah yang Tuhan berikan. Nah itu disebut dengan pemberontakan. Jadi pemberontakan ini adalah termasuk dalam mata yang salah, sesuatu yang dilihat dan dilakukan karena dia melihat atau orang melihat, orang lain melakukan, tetapi tidak sesuai firman Tuhan. Itu yang kedua, pemberontakan. Yang ketiga adalah roh agamawi. Ini cukup berbahaya untuk anak-anak Tuhan. Kita merasa kita sudah benar, kita sudah melakukan yang benar, pandangan kita benar, tetapi kita di mata Tuhan ini adalah salah. Apa tuh roh agamawi? Melakukan ibadah secara religius, secara jasmani. Ibadah jalan, rajin, saleh, kelihatannya saleh. Tapi Yesaya pasal 29 ayat 13 mengatakan ibadah yang dilakukan hanya ibadah jasmani. Tubuhnya kelihatan, orangnya kelihatan, ibadahnya kelihatan. Tapi dikatakan di Yesaya pasal 29 ayat 13, hatinya
menjauh dari Tuhan. Jadi hanya rutinitas yang dilakukan. Hanya sesuatu yang bisa dilihat orang. Itu yang dilakukan. Itu namanya roh agamawi. Ya di sini katakan, Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hanya liturgi yang dilakukan. Nah ini namanya roh agamawi. Kita perlu sangat berhati-hati, termasuk saya sendiri. Sesuatu yang rutinitas dilakukan, ibadah dilakukan tiap minggu, tiap hari, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada koneksi dengan Tuhan. Hanya kebiasaan yang dilakukan. Ini sangat bahaya. Penampilannya religius. Maka Tuhan katakan jangan seperti ahli Taurat atau orang Farisi. Penampilannya oke, tapi hatinya tidak ada kepada Tuhan. Matius pasal 7 ayat 3. Bukankah ini yang Tuhan tidak suka? Kita bisa melihat kesalahan orang lain, mata kita sepertinya sangat jeli melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan sendiri, kelemahan sendiri, kita tidak akui, kita tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di mata-matamu, di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah ini yang disebut dengan mata yang salah, mata yang buta, mata yang kabur. Kau melihat ke orang lain jelas, tapi kau melihat dalam sendiri tidak mau koreksi, tidak mau introspeksi, sukanya menghakimi. Itu yang disebut dengan roh agamawi. Yang keempat, hidup dalam ketakutan. Ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Gembala. Bahkan seekor burung pun bisa mati. Bukan karena bahaya yang dihadapinya, tapi karena ketakutannya. Tapi yang jelas, ada satu yang kita bisa pegang, ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada anak-anak Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Jadi kalau kita ada fobia, ada ketakutan, ada kekhawatiran dan hidup di dalamnya, nah kita perlu introspeksi. Jangan-jangan mata saya ini buta. Tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa melihat janji Tuhan. Dan tidak tahu kalau Tuhan katakan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dan ini harus dibereskan. Ya tidak akan panjang-panjang. Di yang keempat, yang kelima. Dosa. Dosa menutupi pandangan yang benar. Kok bisa? Karena dosa akan membuat dosa yang lain. Atau dosa akan menghasilkan dosa yang lain. Semakin diikat, seorang yang membuatkan dosa dan tidak membereskannya akan semakin terikat dan semakin dalam. Contohnya Daud. Coba kita perhatikan Daud. Dosa yang pertama atau dosa awal yang dia lakukan adalah hanya karena dia ingin. Dia melihat, dia ingin. Dia lihat Batsheba. Hatinya ingin. Ingin Batsheba. Apa yang dilakukan? Dia melakukan dosa yang lain. Dosa menganak-anak dosa. Dia berzinah. Setelah zina, apa yang dilakukan? Dia lakukan dosa yang lain. Dia melakukan dosa kebohongan. Dia panggil Uria supaya dosanya tidak diketahui orang lain. Diharapkan Uria bersetubuh dengan istrinya dan tidak ketahuan lah kalau itu anaknya Daud. Dosa yang lain, dosa kebohongan. Ketika dosa ini tidak berhasil, dia lakukan dosa yang lain. Tambah lagi dosanya, yaitu dosa membunuh. Dia bunuh Uria. Apakah di situ selesai? Tidak, belum selesai. Dia hasilkan dosa yang lain lagi. Dia tutupi rapat-rapat dosanya sampai ditegur oleh Nabi. Jadi dosa menghasilkan dosa. Satu pandangan yang salah, satu pandangan yang kabur, satu pandangan yang gelap. Ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, menghasilkan dosa yang lain. Terus begitu. Menerus. Tidak selesai. Akhirnya bertambah lagi. Jadi solusinya apa? Apa yang harus kita lakukan?
Mari kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 39a. Bagaimana kita bisa melihat dengan jelas, bagaimana kita bisa pastikan pandangan kita tidak kabur, bagaimana kita bisa pastikan kita tidak ada katarak dalam mata kita. Kalau ada seorang dokter, namanya Dr. James P. Giles. Dia bilang, dia seorang dokter operasi mata. Dia katakan, mata yang katarak itu harus dibedah, dibuang kataraknya. Demikian juga katarak rohani, mata yang berkatarak rohaninya harus dibuang, dibedah, dibersihkan. Nah, Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat atau yang tidak bisa melihat dengan benar, yang kabur, yang tidak jelas, dapat melihat. Nah, ini yang utama bagian A ini. Jadi Yesus katakan, aku datang supaya yang tidak bisa melihat, jadi bisa melihat. Jadi orang yang asalnya tidak mengerti, asalnya gelap, jadi bisa melihat dengan jelas. Bisa tahu apakah dia di jalan yang benar, apakah dia bisa melihat langkahnya benar, apakah jalannya tepat, arahnya tepat. Yohanes pasal 8 ayat 12, kemarin Pak Petrus juga katakan, akulah terang dunia. Yesus itu adalah terang. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita pastikan kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kita berjalan dengan terang itu sendiri. Dan terang itu akan menerangi jalan kita. Terang itu akan memperjelas apa yang ada di depan kita. Sehingga orang yang berjalan dengan dalam terang, dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Dengan kata lain, Amsal 4 ayat 12 mengatakan orang yang berjalan dalam terang, dia tidak akan tersandung, tidak akan terhambat, tidak akan terantuk langkahnya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan pagi hari ini? Bahwa kita bisa dicek apakah kita ini merasa bahwa mata kita baik-baik saja, tetapi sebenarnya kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di mana ada kesombongan, ada pemberontakan, kita masih hidup dalam roh agamawi, masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan masih hidup dalam dosa, bahkan tambah dosa, beranak dosa, tidak menyelesaikannya. Nah, itu artinya kita masih hidup dengan pandangan mata yang salah. Dan solusinya tidak ada lain, hanya dekat dengan Tuhan, hanya dekat dengan Kristus, hanya dengan mengerti firman, melakukan firman. Dan itu adalah sama persis seperti yang pesan-pesan yang sudah kita dapatkan di tahun ini. Nah, Tuhan katakan, aku akan membawa engkau ke wilayah yang baru. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan iman, percaya pada Tuhan. Bahwa ketika apa yang kita lihat di depan sepertinya gelap. Kelihatannya negara kita sedang gelap, ekonomi sedang gelap, tidak jelas, berkabut. Tapi Tuhan bedakan, Tuhan berikan tiang api, Tuhan berikan terang. Dan ketika terang itu ada dalam hidup kita, kita mau berjalan bersama Tuhan, melewati laut merah itu, melewati tantangan itu yang kita anggap tidak mungkin, tidak ada jalan, tertutup. Ketika Tuhan bukakan jalan itu, kita mau berjalan bersama Tuhan, maka kita bisa melangkah dalam suatu kepastian, suatu terang, dan tidak akan terantuk. Karena terang itu adalah terang Kristus, dan selama kita berjalan dengan Kristus, maka kita bisa melihat sesuatu itu dengan baik dan dengan jelas. Sekian firman Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan dan terus terhubung dengan Kristus. Jangan tinggalkan dan jangan mengandalkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati.